Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Sehat-sehat kan? Sebelumnya saya akan ucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terus support kami agar kami makin semangat membangun channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan dasar Puskesmas. Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpenting dari pembangunan nasional. Tujuan diselenggaranya pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing manusia Indonesia. Oleh karena itu, penting adanya kebijakan dasar Puskesmas beserta berbagai standar dan pedomannya, yang merupakan acuan utama bagi provinsi dan kabupaten atau kota dalam mengembangkan kebijakan operasional setempat yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Jadi kebijakan dasar Puskesmas itu sangat penting banget sebagai fondasi dasar dalam konsep dan penyelenggaraan sebuah Puskesmas untuk mempercepat pembangunan kesehatan. Dari sini kita melihat sejarahnya Puskesmas dulu, yaitu konsep Puskesmas telah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1968 dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional. Dari rapat tersebut sudah ada usulan untuk membangun pusat kesehatan masyarakat di setiap kecamatan. Untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, dibangun Puskesmas Pembantu di bawah koordinasi dan pembinaan Puskesmas. Selain Puskesmas Pembantu, Puskesmas juga diperkuat dengan Puskesmas Keliling. Untuk tahun 2000, jumlah Puskesmas Pembantu yang ada di Indonesia sudah ada 21.587 unit dan Puskesmas Keliling 5.084 unit. Untuk penyelenggaraan Puskesmas tahun 1968 sampai 2000 masih dalam pengawasan langsung dari Departemen Kesehatan atau yang sekarang disebut Kementerian Kesehatan. Kemudian mulai tahun 2000 Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi. Sejak itu Puskesmas diserahkan kepada pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan Puskesmas menjadi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Telah tercatat data terakhir yaitu tahun 2019. Menurut Pusdatin Kemenkes, jumlah Puskesmas sudah mencapai 10.134 unit. Dalam penyelenggaraan Puskesmas, tentunya ada sistem manajemen Puskesmas. Di sini sistem manajemen Puskesmas ada 3, yaitu P1, P2, dan P3. Yang pertama yaitu P1 perencanaan. Perencanaan yang diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan mikro atau microplanning yang kemudian menjadi perencanaan tingkat Puskesmas. Yang kedua yaitu penggerakan pelaksanaan atau P2 yang diselenggarakan melalui mekanisme lokakarya mini atau mini workshop. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian yang diselenggarakan melalui mekanisme stratifikasi Puskesmas yang kemudian menjadi penilaian kinerja Puskesmas. Dalam kebijakan dasar Puskesmas terdapat 5 poin utama yang dibahas, yaitu mengenai yang pertama konsep dasar Puskesmas, kedua kedudukan organisasi dan tata kerja, ketiga, upaya dan asas penyelenggaraan, keempat, manajemen Puskesmas, dan yang kelima, pembiayaan. Untuk yang pertama, konsep dasar Puskesmas. Untuk pengertian Puskesmas sendiri adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Di sini Puskesmas berperan penting sebagai ujung tombak penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan peran pertama yaitu unit pelaksana teknis. Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk peran yang kedua yaitu pembangunan kesehatan.
yaitu penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Peran yang ketiga yaitu penanggung jawab penyelenggara. Untuk penanggung jawab utama di seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Sedangkan Puskesmas bertanggung jawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuannya. Peran yang keempat yaitu wilayah kerja. Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah 1 kecamatan. Tetapi, apabila di 1 kecamatan terdapat lebih dari 1 Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah, yaitu desa atau kelurahan atau RW. Masing-masing Puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk visi Puskesmas yaitu tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Kecamatan sehat sendiri adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemauan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Terdapat 4 indikator dikatakan kecamatan itu sehat, yaitu yang pertama, lingkungan sehat, kedua, perilaku sehat, ketiga, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, dan yang keempat adalah derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk misi dari Puskesmas sendiri yaitu mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Tujuan konsep dasar dari Puskesmas itu sendiri yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional, yakni meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Selain melakukan pelayanan kesehatan, di sini Puskesmas juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mau dan mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri. Yang ketiga yaitu pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Di sini ada 2 poin. Yang pertama pelayanan kesehatan perorangan, poin kedua yaitu pelayanan kesehatan masyarakat. Untuk pelayanan kesehatan perorangan bisa berbentuk rawat jalan maupun rawat inap. Yang kedua yaitu pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyihatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa, serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya. Untuk poin yang kedua yaitu kedudukan organisasi dan tata kerja. Untuk kedudukan sendiri dibedakan menurut keterkaitan dengan yang pertama sistem kesehatan nasional, yang kedua sistem kesehatan kabupaten atau kota, dan yang ketiga yaitu sistem pemerintah daerah. Untuk yang pertama keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional yaitu Puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk yang kedua, keterkaitan dengan sistem kesehatan kabupaten atau kota, kedudukannya yaitu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Keterkaitan yang ketiga, sistem pemerintah daerah. Kedudukan Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah, kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Dan kedudukan yang terakhir,
yaitu antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama. Di sini yang dimaksud sarana pelayanan kesehatan strata pertama bisa yang dikelola dari lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik, dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas adalah sebagai mitra. Kedudukan Puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat, seperti saja posyandu, polindes, pos obat desa, dan pos UKK, adalah sebagai pembina. Untuk struktur organisasi Puskesmas ada 4, yaitu yang pertama Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Yang kedua, unit tata usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan penilaian, keuangan, umum dan pengawasan. Untuk yang ketiga, unit pelaksana teknis fungsional Puskesmas yaitu mencakup upaya kesehatan masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan perorangan. Untuk jaringan pelayanan Puskesmas yaitu unit Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan unit bidan desa atau komunitas. Untuk kriteria personalia, yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas, syaratnya harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat. Untuk eselon Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besaran peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon 3B. Untuk tata kerja Puskesmas terdapat 4 hubungan kerja. Yang pertama yaitu dengan kantor kecamatan. Puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh Puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi. Yang kedua dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dengan demikian, secara teknis dan administratif, Puskesmas bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan Dinas Kesehatan tersebut bertanggung jawab untuk membina serta memberi bantuan administratif dan teknis kepada Puskesmas. Untuk hubungan yang ketiga dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama, yaitu sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta. Puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan, dan rujukan sesuai kebutuhan. Untuk tata kerja yang keempat yaitu dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan. Dalam penyelenggaraan, Puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan sendiri, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan, seperti rumah sakit dan berbagai balai kesehatan masyarakat. Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan, serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang kelima yaitu dengan lintas sektor.
Puskesmas menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan yang keenam yaitu dengan masyarakat, Puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas yang menghimpun berbagai potensi masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha. Badan Penyantun Puskesmas tadi berperan sebagai mitra Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Untuk poin upaya dan asas penyelenggaraan, upaya tersebut dibagi menjadi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembang. Sebagai upaya kesehatan wajib, Puskesmas melakukan upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, serta upaya pengobatan. Untuk upaya kesehatan pengembang, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan usia lanjut, serta upaya pembinaan pengobatan tradisional. Untuk asas penyelenggaraan dari Puskesmas tersebut yaitu ada 4. Yang pertama, asas pertanggungjawaban wilayah, yaitu bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk asas yang kedua yaitu asas pemberdayaan masyarakat, Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga, dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas. Yang ketiga yaitu asas keterpaduan. Di sini untuk mengatasi keterbatasan sumber daya serta diperolehnya hasil yang optimal. Ada 2 macam keterpaduan yang diperhatikan. Yang pertama, keterpaduan lintas program. Yang kedua yaitu keterpaduan lintas sektor. Untuk keterpaduan lintas program, upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Contohnya saja, yang pertama manajemen terpadu balita sakit yaitu keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, dan pengobatan. Untuk upaya kesehatan sekolah atau KS yaitu keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa. Untuk Puskesmas keliling, keterpaduan pengobatan dengan KIA atau KB, gizi, promosi kesehatan, serta kesehatan gigi. Untuk posyandu, keterpaduan lintas programnya bisa KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, dan promosi kesehatan. Untuk yang kedua yaitu keterpaduan lintas sektor. Di sini Puskesmas bisa bekerja sama dengan lintas sektor seperti saja camat, lurah, sektor pendidikan, dan sektor agama maupun sektor lainnya yang mendukung dalam upaya kesehatan. Untuk yang keempat yaitu asas rujukan sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas adalah terbatas. Padahal, Puskesmas kan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatan. Untuk membantu Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan masyarakat tersebut, dan untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas harus ditopang dengan asas rujukan. Rujukan di sini bisa rujukan upaya kesehatan perorangan dan rujukan upaya kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya kita bahas di poin manajemen Puskesmas. Untuk manajemen Puskesmas sendiri ada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban. Untuk perencanaan ada 2 poin. Yang pertama yaitu perencanaan upaya kesehatan wajib yang tadi sudah disebutkan dan perencanaan upaya kesehatan pengembang. Selanjutnya pelaksanaan dan pengendalian. Ini ada 4 poin yaitu pengorganisasian, penyelenggaraan yaitu memuat asas, pedoman, kendali mutu, dan kendali biaya, pemantauan,
dan penilaian. Untuk pengawasan dan pertanggungjawaban, yang pertama pengawasan dibedakan atas dua macam, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Yang internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Yang kedua, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan tersebut bisa mencakup aspek administratif, keuangan, dan teknis pelayanan. Untuk pertanggungjawaban, pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelayanan kegiatan serta perolehan dan penggunaan berbagai sumber daya, termasuk keuangan. Untuk poin manajemen Puskesmas sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembiayaan. Dalam penyelenggaraan Puskesmas perlu adanya biaya, dan biaya tersebut bisa bersumber dari pemerintah, pendapatan Puskesmas, ataupun sumber lain. Untuk sumber dari pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama dana anggaran untuk pembangunan, seperti saja pembangunan gedung, pengadaan peralatan, serta pengadaan obat. Untuk yang kedua yaitu dana anggaran rutin. Dana anggaran rutin itu bisa dana gaji untuk karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai, serta biaya operasional. Untuk pembiayaan yang kedua bersumber dari pendapatan Puskesmas. Ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan. Yang pertama yaitu seluruhnya disetor ke kas daerah. Yang kedua, sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas. Dan yang ketiga, seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas. Sumber yang ketiga yaitu sumber lain bisa dari PT Askes, PT Jam Sostek, dan JPSBK. Nah, itu tadi merupakan pemaparan dari poin-poin kebijakan dasar Puskesmas beserta berbagai standar dan pedomannya yang merupakan acuan utama bagi provinsi dan kabupaten atau kota dalam mengembangkan kebijakan operasional setempat yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi daerah masing-masing. Jadi kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena kebijakan dasar Puskesmas merupakan pondasi dasar dalam konsep maupun penyelenggaraan Puskesmas. Saya di sini hanya memaparkan gambaran tentang kebijakan dasar Puskesmas. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada salahnya saya minta maaf. Mudah-mudahan hajat teman-teman untuk jadi CPNS tahun ini bisa terkabul. Amin. Tetap semangat SKB pasti bisa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.